Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bergembira ketemu lagi di kanal Kaum melihat hidup dari sisi yang berbeda. Tetapi berbeda ini artinya selalu memperbaharui sesuatu yang memang harus di-refresh gitu ya, dalam pengertian yang positif, bahwa artinya kita harus selalu memiliki harapan-harapan yang bagus karena Allah telah melimpahkan banyak banyak rezeki, banyak kemampuan, banyak pokoknya kita tinggal menjalani apa yang dianugerahkan Allah itu pada kita dan mensyukurinya dan tidak mengabaikan apa-apa yang sudah diamanahkan. Begitulah kira-kira. Nampaknya Januari ya. Februari masih belum tiba dan Januari ini nampaknya hujan begitu rajin mengunjungi kita. Di satu sisi memberikan kita kesegaran dan ya kan dengan hujan ini kita tidak perlu lagi menyiram tanaman kita, tapi di sisi lain kita harus mewaspadai banjir-banjir yang sebenarnya juga karena ulah kita juga di dalam merawat lingkungan itu kurang cermat ya, sehingga tiba-tiba tanpa terduga ada banjir, ada segala macam itu ya. Oke. Tetapi tentu kita tidak boleh hanya berkeluh kesah ya, karena disitulah nampaknya Allah memberikan pesan-pesan kepada manusia begitu yang harus kita maknai. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, perkembangan literasi di kota kita di Jember dan di Indonesia pada umumnya sangat luar biasa, dan kalau boleh saya sedikit menengok ke belakang mulai tahun 1990-an begitu ya. Bahkan jauh sebelum itu di kota Jember ini tidak ada taman bacaan lah ya. Yang ada persewaan komik. Di gang raya itu ada satu yang ya cukup diminati banyak orang, dan komik-komik mulai dari komik sampai cerita-cerita seri silat seperti itu ya. Dulu ada Nogo Sosro, Sapu Inten dan sebagainya. Dan kalau pinjam orang tidak cuma satu, banyak itu ya, bawa pulang. Lalu ada cerita Kopeng Ho seperti itu, dan ya artinya masyarakat sebenarnya sudah mempunyai kebutuhan untuk membaca itu. Hanya memang belum tumbuh menjadi kebutuhan membaca ya seperti yang kita pahami sekarang dengan literasi. Jadi mungkin membaca sebatas untuk mengisi waktu, hiburan dan sebagainya itu. Tapi dalam pemahaman literasi yang dewasa ini berkembang, itu membacakan menuntut adanya pemahaman wawasan sehingga membaca membuahkan perubahan. Nah, itu dia. Lalu sejak tahun 80-an itu mulai adalah ya perpustakaan kecil yang namanya belum taman baca ya, baru ya perpustakaan kecil gitu ya, misalkan. Dan perpustakaan daerah juga sudah ada, tetapi kondisi saat itu masih belum optimal dan begitu ya. Nah, kemudian tahun 2000-an itu mulai disadari ya, dengan mulai tumbuhnya taman bacaan masyarakat ya. Lalu pemerintah juga sudah mulai mencanangkan
gerakan Indonesia Membaca, ya. Yang sebelumnya saya sudah mendirikan yayasan juga, namanya Yayasan Indonesia Membaca, jadi mendahului itu. Tetapi ya kita tahu diri lah, karena kemampuan yang sangat terbatas, kita belum bisa bergerak optimal. Dan alhamdulillah waktu itu Menteri Pendidikan era Pak Anies Baswedan ya, datang ke Kota Jember untuk mendeklarasikan gerakan Indonesia Membaca. Sesudah itu mulailah apa ya, komunitas-komunitas itu mulai tumbuh. Misalnya ada untuk musik kecil, ya penabur hikmah, kemudian alam raya dan sebagainya, banyak akhirnya tumbuh ya. Dan yang tidak terdeteksi mungkin karena kehadirannya di media sosial itu tidak terlihat, ya kita tidak sempat ini berkoneksi ya. Baiklah, tema ngobrol-ngobrol saya malam ini bahwa literasi itu adalah sebuah dunia yang penuh harapan. Nah, ya betapa tidak ketika mata kita dibukakan Allah, kemudian kita Rasulullah diberi wahyu untuk membaca, itu sebetulnya kita sedang menerima amanah bahwa dengan potensi dan kemampuan yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah pada kita diminta untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, dia kan kita diharapkan bisa mengelola apa yang ada ini ya, untuk kemaslahatan. Tentunya semuanya itu harus terarah pada bahwa semangatnya adalah semangat ibadah. Nah, gitu kan. Lalu ibadah itu apa ya? Merawat hubungan itu dengan Allah, menjaga segala perbuatan yang kita lakukan itu untuk disukai atau diterima Allah ya. Itu intinya di situ kan. Nah, yang tujuannya juga sebetulnya untuk kehidupan kita di dunia yang berujung di akhirat. Jadi kalau sudah begitu kan, literasi itu adalah sebuah dunia yang penuh kegembiraan. Masa Allah memberi kita kok bersungut-sungut atau sedih atau ya, tentu saja ini tidak demikian. Dan ini juga tertuang di dalam ini, saya temukan tadi sebuah quotes di Google itu ya, yang bunyi, entah siapa yang menuliskan, itu hanya sangat kecil ya. Literacy is a bridge from misery to hope. Jadi literasi itu adalah jembatan dari kesedihan, kedukaan, atau misery itu kan dunia yang suram atau yang menyedihkan, to hope, dunia yang penuh harapan. Jadi itu. Jadi dunia membaca itu harusnya menjanjikan kegembiraan, semangat, kebaikan, kemuliaan, ya, bukan kekacauan dan kreativitas seperti itu. Jadi apa yang kita cari di dalam literasi itu sebetulnya kebahagiaan. Kita membaca supaya hati kita memperoleh pencerahan, penguatan ya, dan apapun yang positif yang bisa membawa kita, karena ini adalah jembatannya itu kan, bridge ya, dari misery to hope. Nah, seperti itu kan. Bagaimanapun Anda menafsirkan, saya pikir esensinya itu ya, itu kita interpretasikan itu. Jadi ketika kita memulai
di rumah ya, menyediakan buku-buku ya. Itu harapan kita adalah setelah kehadiran dari buku-buku bacaan yang apapun, gadget ya, gadget pun harus punya nilai literasi yang positif ya, yang membawa perubahan, mentransfer ilmu menjadi action. Nah, gitu kan. Setelah kita tahu ini, lalu perubahan sikap dan aktivitas kita itu mengarah pada hal yang baik, bukan yang buruk. Jadi kita tidak boleh memanjakan hal-hal yang mungkin tidak positif, itu saja sebagai sebuah hal yang justru mentenagai semangat kita, mentenagai action kita begitu. Saya melihat anak-anak yang rajin membaca itu pelan-pelan ada perubahan dalam dirinya. Pertama misalnya dia lalu menjadi mulai memahami apa-apa yang di luar dirinya itu dengan diekspresikan dengan seringnya dia bertanya, ini apa. Nah, adalah kewajiban orang tua, orang dewasa untuk memberi penjelasan dari sisi yang membuat dia mengalami perubahan sikap. Nah, oleh karena itu peran buku cerita, dongeng ya, termasuk juga ilmu pengetahuan. Kita dulu alergi pada gawai ya, tetapi sekarang kita diingatkan dengan peristiwa pandemi itu bahwa gawai itu juga punya nilai edukatif kalau kita arahkan. Jadi ibarat pisau itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nah, yang kita ambil adalah positifnya. Nah, jadi selalu harus ada keseimbangan antara menggunakan literasi konvensional ya, membaca buku, majalah dan sebagainya, dan literasi digital, karena dua-dua mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita tidak bisa sepenuhnya menggantungkan pada buku dan media cetak, tetapi acap kali juga kita mau tidak mau harus berurusan dengan media digital ya, karena eranya sudah masuk ke wilayah itu. Katakan saja kita membeli tiket sudah tidak lagi manual. Kalau kita tidak bisa menggunakan gawai, kita akan tergagap-gagap di loket itu, dan mungkin menjadi sesuatu yang ini kan. Nah, bagaimana membuat dunia literasi itu menjadi dunia yang mengembirakan? Saya pernah menulis di sebuah media tentang peran perpustakaan misalnya ya. Bagaimana perpustakaan itu menjadi sebuah area yang mengundang orang, lalu tempatnya tidak menjemukan, bahkan ya angker seperti itu. Maka mengadopsi semangat supermarket, minimarket itu sangat diperlukan. Jadi saya beri contoh, kalau kita masuk di minimarket itu baru masuk saja sudah disambut dengan selamat datang, Anda memasuki library market itu ya. Kemudian kita masuk pada ruangan yang ber-AC dengan musik lembut yang suasananya membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ada aroma parfum dari air condition yang sengaja dibuat gitu. Lalu pencahayaannya bagus, penataan komoditi yang dijual juga rapi dan menarik ya. Ada flyer, pokoknya ketika kita bisa kita masuk di minimarket itu rasanya walaupun semula tidak membeli, ketika ada tulisan di sana beli 2 dapat 3, kita harus terpaksa membeli, apalagi diprovokasi ya. Pas ini ada yang lagi promo seperti itu. Nah, semangat itu mari kita transfer di perpustakaan. Ya.
Jadi paradigma dari perpustakaan atau para pegiat literasi harusnya semangatnya seperti itu. Jadi uh, menyikapi pengguna perpustakaan kita itu dengan sangat ramah, ya. Kalaupun koleksi kita sedikit, kita pinjam semangatnya penjual obat di kaki lima. Nggak ada penjual obat di kaki lima itu yang jual pakai rombong itu yang menolak pembelinya. Misalnya mencari obat batuk merek ini. Ada obat ini, Bu. Sebentar, Pak. Ada kok. Nah, gitu. Sementara itu di lapaknya sendiri nggak ada, dia lari ke lapak tetangganya. Mungkin sambil ada sampai punya ini ya. Nah, itu dia menjualkan tetangganya yang sesama mempunyai lapak. Seperti itu. Jadi sebagai perpustakaan kita tidak selalu memiliki koleksi yang lengkap. Oleh karena itu kita perlu memiliki jaringan, ya, jaringan. Apalagi sekarang jaringan itu tidak harus fisik. Oleh karena itu banyak sekarang perpustakaan digital yang koleksinya itu digital, kemudian kalau di yang fisik tidak ada, kita bisa menggunakan versi digital. Nah, inilah perkembangan yang mesti kita baca, ya, dari dunia literasi. Nah, ya, saya mengatakan dunia literasi itu dunia yang penuh harapan. Jadi harapan itu harus dibangun dari para pengelola. Nah, gitu. Ya, tentu mustahil kalau kita sendiri tidak memiliki harapan yang bagus, mau menularkan ke orang lain itu ya tentu tidak mungkin, ya. Itu jadi semacam artifisial begitu kan. Jadi pertama kita memang harus membangun motivasi di dalam diri kita itu yang positif dulu, membangun harapan kita walaupun pengunjung tidak datang. Kita nggak bisa tiap hari menghadirkan banyak pengunjung sehingga buku tamu seringkali sangat jarang diisi. Bahkan saya tidak lagi sempat mengelola buku bacaan ini secara baik, ya, buku tamu, ya, sehingga kadang-kadang terlupa juga. Nah, tetapi dengan upaya yang beraneka ragam, kunjungan itu bisa tercapai juga dengan cara yang berbeda. Nah, begitu ya. Jadi untuk tujuan itu kita memang harus membangun pertemanan dengan banyak tempat. Ya, ketika saya memiliki sahabat seorang guru, ya, saya bisa merayu atau memprovokasi teman saya itu untuk sesekali menggiring muridnya ke tempat kita atau menawarkan sesuatu yang berbeda yang di sekolahnya tidak ada. Nah, seperti itu. Apa itu? Mungkin suasana, ya, mungkin koleksi, ya. Ya, bukan rahasia umum lagi bahwa banyak sekolah itu lebih cenderung mengisi perpustakaannya dengan buku teks, ya, buku paket, ya, karena itu sudah barang yang dropping. Nah, padahal banyak cara untuk menambah koleksi itu dengan lebih inovatif. Saya tempoh hari mengusulkan bagaimana kalau mendorong guru-guru anak-anak murid itu untuk menitipkan buku-buku yang dia miliki di rumah untuk dipinjamkan di sini digunakan orang yang lain. Ini bukan sebuah perbuatan yang sia-sia, karena setiap buku yang kita pinjamkan itu juga akan mengirimkan kebaikan pada yang meminjamkan, bukan? Sebagai orang yang beragama kita tahu bahwa ada sedekah seperti itu, sedekah jariah seperti itu. Jadi kalau penghayatannya seperti itu, tentu kita akan sangat tergerak untuk melakukan itu, dan nampaknya hal itu sudah juga dilakukan oleh teman-teman. Saya hanya menguatkan saja bahwa ini harusnya dilanjutkan. Ya. Nah, semuanya nanti akan harus kembali pada pengelola sekolah, ya, pimpinan, guru-guru, sejauh mana kepedulian itu muncul. Gitu. Begitu ada kepedulian, ada semangat, ada
itu maka semuanya akan berjalan secara simultan dan ya dengan ikhlas seperti itu. Teman-teman, jadi semuanya kembali pada niat kita saja sebetulnya. Seperti Allah dalam, entah ini hadis apa ya, di dalam diri kita itu ada segumpal darah yang kalau darah itu baik maka akan baik semuanya, seluruh tubuh. Begitu juga kalau darah itu buruk maka seluruh tubuh itu akan mengalami ya buruk juga. Nah, jadi ketika kita bisa merumuskan, memberikan sebuah apa ya, memperbaharui niat kita melakukan aktivitas literasi di mana saja, kapan saja, maka semuanya akan seperti yang tertera dalam saya ungkapkan tadi dalam sebuah quotes ya. Literacy is the tool we use as humans. Atau ini, literacy is a bridge from misery to hope. Wah, jadi bagaimana ketika dulu kita sering mengeluh bahwa aduh anakku nggak suka membaca, itu suatu ketika semuanya lalu berubah. Anak kita menjadi buku-buku. Mungkin saat ini kita belum melihat hasilnya, ya. Tetapi satu saat kelak kita kelak melihat, oh inilah hasil dari apa yang kita tanam dulu, ya. Begitu sahabat-sahabat literasi, dan moga-moga ini bisa menjadi sebuah pembangkit energi dan pencerahan baru dalam kita lakukan sebuah gerakan literasi di tempat kita masing-masing. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.